Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar tentunya. Senang sekali Kak Toga hari ini bisa hadir kembali dalam video belajar kita. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah aplikasi turunan kedua fungsi trigonometri. Adik-adik, turunan kedua fungsi trigonometri dapat kita gunakan untuk menentukan kecekungan sebuah kurva dan menentukan titik belok dari sebuah kurva fungsi trigonometri. Adik-adik, perhatikan gambar kurva yang kakak buat di sini. Sebuah kurva akan cekung ke bawah apabila turunan keduanya bernilai negatif. Atau dapat kita katakan turunan keduanya lebih kecil dari 0. Sebaliknya akan cekung ke atas apabila turunan keduanya bernilai positif atau lebih besar dari 0. Adik-adik, perhatikan kurva yang kakak gambar di sini. Pada sebelah sisi ini, kurva mengalami cekung ke bawah. Kemudian di sebelah sini, kurvanya cekung ke atas. Artinya pada titik ini adik-adik, terjadi perubahan yang tadinya cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Nah, titik di mana terjadi perubahan kecekungan kurva ini dinamakan sebagai titik belok fungsi. Sehingga pada grafik ini, titik A, FA yang terletak di sini itu dinamakan menjadi titik belok fungsi karena terjadi perubahan kecekungan. Jadi adik-adik, syarat menjadi titik belok fungsi adalah terjadi perubahan kecekungan pada titik tersebut. Boleh dari cekung atas menjadi cekung ke bawah atau sebaliknya dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Nah, adik-adik, supaya lebih memahami materi kita hari ini, mari kita bahas satu contoh soal yang sudah kakak siapkan di sini. Contoh soalnya adalah diketahui sebuah fungsi fx sama dengan sinus kuadrat x. Jadi artinya sinus x dikuadratkan pada selang interval 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 360 derajat atau x-nya berada di antara 0 sampai 360 derajat. Tentukanlah interval di mana fungsi fx akan cekung ke atas dan atau cekung ke bawah. Kemudian yang kedua, tentukan titik belok fungsi fx. Titik belok ya adik-adik, bukan titik belong ya. Nah, adik-adik, kita akan bahas soal ini untuk memahami bagaimana menentukan kecekungan kurva dan titik beloknya. Adik-adik, ingat bahwa yang kita gunakan adalah turunan kedua dari fungsinya. Oleh karena itu, fungsi fx yang ada di sini akan kita tentukan turunan keduanya terlebih dahulu. Jadi kakak selesaikan begini adik-adik. Fungsi fx adalah sinus kuadrat x pada selang 0 sampai 360 derajat adik-adik. Nah, kakak tentukan turunan pertamanya adik-adik. Turunan pertamanya sama dengan, ingat, karena ini bentuk kuadrat, maka kita turunkan kuadratnya terlebih dahulu. 2 turun, maka sin yang tadinya berpangkat 2 menjadi berpangkat 1. Sudutnya tetap x. Jadi 2 sin x. Kemudian kita turunkan sinusnya. Turunan dari sinus adalah cos, sudutnya tetap x. Kemudian turunan dari sudutnya x, turunan dari x adalah 1. Maka kita dapat adik-adik bahwa turunan pertamanya adalah 2 kali 1, 2 sin x cos x. Nah adik-adik masih ingat ya, yang ini itu pada pelajaran kita terdahulu bahwa 2 sin x cos x itu sama dengan sinus 2x. Adik-adik ingat ya rumusnya, sinus 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Jadi kakak dapat bahwa turunan pertama dari sin kuadrat x adalah sinus 2x. Nah ingat adik-adik, kita akan menggunakan turunan kedua. Maka kakak tentukan lagi turunan keduanya dengan cara menurunkan turunan pertama tadi. Turunan pertama ini kakak turunkan lagi, itu menjadi turunan kedua. Turunan dari sin adalah min cos, sudutnya tetap 2x. Kemudian turunan dari 2x, sudutnya adalah 2x, maka kakak turunkan. Turunan dari 2x adalah 2, maka kakak dapat turunan keduanya adalah minus 2. Minus 2
cos 2x. Nah, ini adik-adik ya. Jadi turunan keduanya sudah kita temukan. Nah, kalau sudah ketemu turunan keduanya adik-adik, maka ingat pada pembelajaran kita sebelumnya tentang titik stasioner. Titik stasioner kita gunakan untuk menemukan nilai x yang memenuhi persamaan ini. Maka kita bawa lagi seperti pada titik stasioner. Double aksen ya adik-adik, turunan kedua akan bernilai sama dengan 0 apabila turunan keduanya ini minus 2 cos 2x itu sama dengan 0. Nah, ini persamaan trigonometri adik-adik. Jadi, persamaan ini dapat kita selesaikan terlebih dahulu dengan membagi koefisiennya. Kita bagi adik-adik dengan minus 2. Kalau kita bagi minus 2 berarti minus 2 bagi minus 2 itu habis ya, tinggal cos 2x adik-adik sama dengan 0 dibagi minus 2 tetap 0 ya adik-adik. Nah, kita dapat bahwa kosinus 2x bernilai 0. Ingat adik-adik, kosinus itu akan bernilai 0 apabila, ya masih ingat kalau di kuadran pertama dia akan bernilai 0 apabila tetanya 90 derajat. Kosinus itu bernilai 0 pada sudut 90 derajat. Nah, kosinus positif di kuadran pertama dan kuadran yang ketiga ya adik-adik, keempat ya, kuadran yang keempat adik-adik. Ingat, kakak tuliskan lagi di sini ya. Ini di kuadran 1, kuadran 2, kuadran yang ketiga, kuadran yang keempat. Ingat, di kuadran yang pertama ini sinus, kosinus, dan tangen positif. Di sini di kuadran kedua hanya sinus yang positif. Di sini tangen dan di sini kosinus. Nah, kosinus bernilai positif di kuadran pertama dan kuadran yang keempat. Di kuadran yang keempat, ingat bahwa berlaku theta itu sama dengan 360 derajat dikurangi yang di kuadran pertama. Maka kita dapat adik-adik 270 derajat. Jadi nilai yang memenuhi tetanya ada 2, 90 dan 270 derajat. Kita masukkan ke persamaannya adik-adik. Yang pertama, cos 2x itu sama dengan 0 itu adalah cos dari 90 derajat. Ini untuk kuadran yang pertama adik-adik. Oke. Nah, kita habiskan cosnya. Maka kita dapat 2x itu sama dengan 90 derajat ditambah kelipatannya 360 derajat. Ingat bahwa cos itu memiliki periode 360 derajat. Nah, ini kita bagi 2 lagi adik-adik karena x-nya masih punya koefisien 2. Maka kita bagi 2, kita dapat x sama dengan 90 bagi 2 adalah 45 derajat. 360 bagi 2 adalah 180 derajat, berarti kelipatan dari 180 derajat. Nah, adik-adik ingat K-nya di sini mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka kita ambil nilai X-nya dengan mensubstitusikan nilai K-nya mulai dari 0. Untuk K-nya 0, maka 0 kali 180 itu 0 ditambah 45, maka nilainya adalah 45 derajat. Kemudian untuk K-nya 1 kali 180 derajat, 180 tambah 45 derajat adalah 225 derajat. Kemudian untuk K-nya 2 kali 360, 2 kali 180 adalah 360, ditambah 45 sudah melebihi 360 karena soal membatasi nilai X-nya ada pada kisaran 0 sampai 360 derajat. Maka pada kuadran yang pertama ini nilai X yang memenuhi adalah 45 dan 225. Kemudian kita cari lagi untuk kuadran yang keempat. Cos 2x itu sama dengan cos 270 derajat adik-adik. Nah, sama seperti tadi, X-nya cosnya kita habiskan, maka kita dapat 2x itu sama dengan 270 ditambah kelipatan dari 360 derajat karena periode dari cos adalah
360 derajat. Kemudian kita bagi 2 lagi adik-adik. Kita bagi 2, maka kita dapat 2x dibagi 2 adalah x sama dengan 270 dibagi 2 adalah 135 derajat ditambah 360 bagi 2 adalah 180 derajat dikali K. Maka dengan mensubstitusikan nilai K-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kita dapat nilai X-nya adalah yang pertama untuk 0 ini bernilai 0 ditambah 135 adalah 135 derajat. Kemudian untuk K-nya 1, 180 ditambah 135 adalah 315 derajat. Kemudian untuk K-nya 2 sudah melebihi 360 derajat. Maka kita punya 4 nilai X yang memenuhi nilai ini, yaitu 45, 135, 225, dan 315. Nah, titik-titik ini adik-adik akan kita lakukan uji turunan kedua terhadap titik-titik ini. Maka kita lanjutkan ya adik-adik di sini. Kakak buat pertama sekali tempat untuk mengujinya. Ini 0, ini 360 derajat. Nah, 360 derajat. Ingat, titik-titik yang mau kita uji tadi adalah 45 derajat, kemudian 135, 225 dan 315 derajat. Kakak buat di sini. Ini untuk 45 derajat, kemudian 135 derajat, kemudian 225 dan 315. Di sini 225 derajat, kemudian yang ini 315 derajat. Nah, supaya kelihatan kakak beri seperti ini adik-adik. Nih. Nah, masih ingat tentang pada pembelajaran tentang titik stasioner ya adik-adik. Nah, sekarang kita lakukan uji turunan kedua pada nilai titik-titik yang sudah kita temukan. Uji turunan kedua pada fx-nya. Ingat, kita akan melihat apakah turunan keduanya bernilai negatif atau bernilai positif. Apabila bernilai negatif berarti kurva cekung ke bawah. Kalau positif berarti cekung ke atas. Nah, ingat turunan keduanya adalah minus 2 cos 2x. Kakak bawa yang ini dulu adik-adik. Nah, kita uji di sekitar titik-titik ini. Yang pertama, kakak mau uji di antara 0 sampai 45. Kakak ambil nilainya adalah 30 derajat. Di antara 0 dan 35 itu kakak ambil 30. Kakak masukkan ke turunan keduanya tadi adalah minus 2 cos 2x. Minus 2 cos 2x. Nah, kakak masukkan adik-adik. X-nya 30. 2 kali 30 adalah 60 di kuadran pertama ya adik-adik, 60. Kosinus di kuadran pertama itu bernilai positif. Ingat adik-adik, di kuadran pertama bernilai positif. Positif dikali negatif 2, yang pasti negatif ya adik-adik. Maka di sini nilainya kita dapat negatif. Nah, ingat kalau negatif adik-adik itu artinya dia cekung ke bawah. Maka boleh kakak gambarkan di sini, dia cekungnya ke bawah. Jadi kakak gambar cekungnya ke bawah seperti ini. Nah, adik-adik ya. Nah, kakak uji di bagian ini sekarang antara 45 dan 135. Kira-kira berapa sudutnya di antara 45 dan 135? Boleh kita ambil sembarang titik ya adik-adik. Ingat, kita hanya menguji apakah positif atau negatif turunan keduanya. Kakak ambil 90 boleh ya adik-adik, 90. Nah, 2 kali 90 adalah 180 derajat. Ya, 180 derajat. Ingat, kosinus dari 180 derajat adalah negatif adik-adik di sini. Negatif, negatif, ini negatif dikali negatif 2, maka nilainya adalah positif adik-adik. Maka di sini nilainya positif. Ingat, kalau positif itu artinya cekungnya ke atas. Berarti ini cekungnya ke atas. Nah, sekarang begini, cekungnya ke atas.
Kemudian kita uji lagi di sini adik-adik. Di antara 135 dan 225, kakak ambil 150. Nah, 2 kali 150, 300. Kosinus 300 itu ada di kuadran yang keempat ya adik-adik. Nilainya positif. Positif dikali negatif 2, maka nilainya di sini negatif. Karena dia negatif berarti cekungnya ke bawah. Oke. Nah, kemudian kakak uji di titik yang berikutnya adik-adik. Di sini di antara 225 dan 315. Nah, kakak ambil sudutnya 300 adik-adik. Nah, 300 dikali 2 adalah 600. 600 sudah melebihi satu putaran, berarti 600 dikurang 360 adalah 240. Berarti sudut 600 itu sama dengan sudut 240. 240 ada di kuadran yang ketiga adik-adik. Kuadran ketiga, kosinus bernilai negatif. Maka ini bernilai negatif. Negatif dikali negatif 2, maka nilainya adalah positif. Karena negatif dikali negatif adalah positif. Karena dia positif berarti cekungnya ke atas. Nah, yang terakhir di sini adik-adik, di antara 315 dan 360 kakak ambil 330. 330 dikali 2 adalah 660. Dikurang lagi 360, nilainya adalah 300. Nah, 300 itu di kuadran yang keempat adik-adik. Nilainya positif. Kosinus bernilai positif di kuadran yang keempat. Positif dikali negatif 2, maka nilainya adalah negatif. Nah, karena dia negatif, maka cekungnya ke bawah. Nah, adik-adik kita masuk ke pertanyaan yang pertama yang ditanyakan di soal. Tentukanlah interval fx cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, maka kakak ambil fx cekung ke atas. Di mana dia adik-adik cekung ke atas? Cekung ke atas yang ini ya. Ada 2 cekung ke atas, berarti antara 45 dan 135. Berarti cekung ke atas pada interval yang pertama 45 dengan 135 derajat. Jadi pada interval ini cekung ke atas. Kemudian yang kedua pada interval 225 dengan 315. Jadi 225 dan 315. Jadi fx cekung ke atas pada interval ini. Nah, cekung ke bawah fx cekung ke bawah pada interval. Dimana adik-adik? Yang bawah ada 3 ya adik-adik. Boleh kita buat. Yang pertama antara 0 dengan 45. 0 dengan 45. Kemudian antara 135 dengan 225. Kemudian yang terakhir antara 315 dan 360. Nah, adik-adik, jadi kita sudah menyelesaikan pertanyaan yang pertama, di manakah fungsi fx cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kita sudah temukan adik-adik. Nah, sekarang kita akan menentukan titik belok fungsi fx. Ingat, titik belok itu adalah titik di mana fungsi mengalami perubahan kecekungan dari cekung naik menjadi turun atau turun menjadi naik adik-adik. Di mana titiknya adalah A, si X-nya, FA-nya adalah, si Y-nya adalah si FA. X-nya adalah si A, kemudian Y-nya adalah si FA. Nah, kita baru punya nilai X-nya adik-adik. Ingat bahwa kita baru punya nilai X-nya. Ya, jadi pada titik ini, perhatikan adik-adik, tadinya dia cekung ke atas, cekung ke bawah, sekarang cekung ke atas. Berarti terjadi perubahan kecekungan adik-adik pada titik ini. Berarti titik 45 yang X-nya 45 kita cari dulu nilai Y-nya adik-adik. Ya. Nah, ini untuk menentukan titik belok. Titik belok. Nah, yang pertama kalau X-nya 45 kita tentukan
fx-nya adik-adik, fx-nya. Ingat, ini turunan keduanya, yang kita cari adalah fx-nya. Fx-nya adalah sin kuadrat x. Fx sama dengan sin kuadrat x. Jadi nilai 45 kita masukkan ke fx-nya. Maka f 45 derajat itu sama dengan sinus kuadrat dari 45. Adik-adik masih ingat berapa nilai sinus 45? Ya, setengah akar 2. Bagi adik-adik yang lupa, silakan di kilas balik video kita sebelumnya ya adik-adik. Nah, ini dikuadratkan. Maka kita dapat 1 kuadrat adalah 1 per 2 kuadrat adalah 4. Akar 2 dikuadratkan, tinggal 2. Maka 1/4 dikali 2 nilainya adalah setengah. Maka titik beloknya adalah 45, setengah. Ini adalah titik beloknya pertama, titik belok yang pertama. Kakak tulis titik belok yang pertama. Ya, titik belok yang pertama ini adik-adik. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Ini juga mengalami perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah. Berarti di titik ini juga ada titik belok adik-adik. Nah, berarti kita tentukan X-nya yang kedua adalah 135 derajat. 135 derajat. Maka nilai fx-nya adalah f 135 sama dengan sinus kuadrat dari 135. Ingat adik-adik, 135 ini ada di kuadran yang kedua. Maka kakak menghitungnya sama dengan sin kuadrat dari 135 itu adalah 180 dikurang 45 ya adik-adik. Oke, maka kakak pergunakan sinus di kuadran kedua itu bernilai positif. Berarti ini positif sinus 45 dikuadratkan. Sinus 45 nilainya setengah akar 2 adik-adik. Setengah akar 2 dikuadratkan kembali. Maka sama seperti ini hasilnya ya adik-adik, setengah. Jadi titik belok yang kedua adalah 135, setengah. Ini adalah titik belok yang kedua. Nah, di sini adik-adik titik belok lagi karena tadinya cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Ya, jadi terjadi perubahan kecekungan. Nah, oleh karena terjadi perubahan kecekungan, maka yang ini juga adalah titik belok. Maka titik belok yang ketiga adalah terjadi pada X sama dengan 225 derajat. Ya. Nah, kita cari kembali berapakah nilai fx-nya. Maka f 225 sama dengan sin kuadrat 225 sama dengan sinus kuadrat 225. Ini ada di kuadran yang ketiga adik-adik. Jadi berlaku 180 ditambah berapa supaya 225? Tetap 45 ya adik-adik. Maka ini ingat, sinus di kuadran yang ketiga bernilai negatif. Maka kakak tulis negatif sinus 45 ya adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa dikuadratkan ya. Nah, kalau sudah dikuadratkan, maka ingat sinus 45 nilainya adalah setengah akar 2, ada minusnya. Berarti minus setengah akar 2 dikuadratkan. Minus kuadrat nilainya adalah positif. 1 setengah akar 2 tadi dikuadratkan nilainya adalah setengah. Maka adik-adik, titik belok yang ketiga yang kita punya adalah titik belok yang ketiga itu adalah X-nya 225, setengah. Nah, baru kita periksa apakah ini juga titik belok yang keempat. Di sini terjadi perubahan kecekungan ya adik-adik. Di sini cekungnya ke atas, ini cekungnya ke bawah. Berarti mengalami perubahan kecekungan sehingga ini juga adalah titik belok. Maka kita cari nilai fx-nya. X-nya sama dengan 315. Maka nilai fx-nya F315 itu sama dengan
sinus kuadrat 315. Ingat, 315 ini di kuadran yang keempat adik-adik. Kuadran yang keempat, dia menggunakan rumusan sinus. Ingat, 360 dikurangi berapa supaya 315? Ingat, tetap 45 ya adik-adik. Jadi sepanjang tadi tetap 45. Sama dengan sinus. Ingat, ini kuadran yang keempat, sinus itu bernilai negatif, jadi sinus 45 dikuadratkan. Nah, sama seperti ini adik-adik, nilainya adalah min setengah akar 2 dikuadratkan, maka hasilnya adalah tetap positif setengah. Maka kita punya titik belok yang keempat, itu adalah X-nya 315, Y-nya adalah setengah. Nah, itulah aplikasi turunan kedua fungsi trigonometri. Jadi adik-adik kakak ingatkan bahwa turunan kedua fungsi trigonometri dapat digunakan untuk menentukan kecekungan kurva fungsi trigonometri dan titik belok. Kecekungan memiliki sifat apabila turunan keduanya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka cekung ke bawah, dan sebaliknya apabila bernilai positif atau lebih besar dari 0 maka cekung ke atas. Titik belok adalah titik di mana terjadi perubahan kecekungan. Nah, adik-adik silakan tetap berlatih di rumah. Kakak harap adik-adik tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk menantikan video kita selanjutnya.